Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Apa kabar kalian teman-temanku semuanya? Semoga ya dengan menonton vlog-vlog yang saya bagikan, saya berharap ya kalian juga kondisinya itu setiap harinya ya lebih baik terus ya teman-temannya. Dan semoga video yang saya sampaikan melalui vlog saya ini ya teman-temannya, tips-tips yang saya bagikan melalui vlog saya ini juga ya bisa bermanfaat lah ya pastinya untuk kalian semuanya. Di video kali ini saya akan membahas ya sesuai request dari kalian. Jadi yang saya bahas ini adalah teman-teman ya tentang pertanyaan dari kalian ya, apakah anxiety ini bisa sembuh total? Jadi untuk pertanyaan seperti itu ya, apakah bisa sembuh Mam Sakira dari yang namanya anxiety? Itu saya jawab pasti bisa ya teman-temannya, itu pasti bisa ya. Dan ya insya Allah kalau kalian yakin ya, tapi balik lagi ya teman-temannya, yang maha menyembuhkan itu kan Allah ya kan. Nah jadi harus yakin ke Allah juga ya kan, kita tidak melangkahi istilahnya kehendak Tuhan ya kan. Jadi insya Allah pasti bisa sembuh ya. Jadi seperti banyak ya orang-orang mungkin yang sudah kalian ikuti, orang-orang mengalami anxiety ataupun GERD ya teman-teman, itu saya yakin karena sudah banyak mengikuti juga vlog-vlog yang orang mengalami hal yang sama, itu rata-rata kan sembuh semuanya ya. Jadi insya Allah pasti sembuh. Nah jadi untuk bisa sembuh ini Mam Sakira itu kayak gimana sih Mam Sakira sembuhnya ya. Jadi untuk sembuhnya ini, karena kan barangkali di antara kalian juga bingung ya, Mam Sakira saya sudah sembuh tapi kok kadang-kadang kok suka nyelekit, kadang-kadang kok suka kambuh lagi. Nah jadi ya teman-temannya, jadi yang poin pertama adalah yang sudah saya jawab tadi, itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi untuk kambuhnya ini ya, untuk kambuhnya ini teman-teman ya, sama lah ibaratnya kalau kita kayak kita contohkan aja lah kayak penyakit lambung ya kan. Penyakit lambung itu bisa sembuh ya, itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Dokter pun mengatakan demikian, itu bisa sembuh total, itu bisa. Tapi tergantung kaliannya. Misalnya kalau sembuh tapi kalau kalian mengulangi kebiasaan lama kalian, misalnya apa saja dimakan ya, terus tidak tahu misalnya kondisi lambung, sudah tahu kondisinya misalnya sensitif tapi dimakan, ya itu bisa kambuh lagi. Jadi tergantung kalian sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi itu pasti sembuh. Nah demikian pun dengan yang namanya anxiety tadi. Jadi kalau kalian misalnya merasakan oh Mam Sakira ini kok bisa kambuh lagi ya, sebenarnya teman-temannya untuk sembuh dari anxiety ini, untuk sembuh total ini ya teman-teman, itu ada beberapa poin yang harus kalian tahu ya. Jadi makanya saya bilang kalau ada yang mengeluh seperti ini kok bisa kambuh lagi, itu sebenarnya proses ya, bagian dari proses untuk kalian betul-betul sembuh ya teman-teman ya. Dan waktunya itu juga nggak cepat ya teman-teman. Saya jujur jawabnya nggak cepat, itu agak lama ya, tergantung sebenarnya dari kitanya sendiri teman-teman, mengelola hati dan pikiran kita, terus mengelola. Karena kalau orang mengalami anxiety itu ya teman-temannya, kalau menurut saya itu kan pikirannya yang paling apa ya, kayak paling dibuat kacau gitu kan. Jadi kan ibaratnya kan pikiran kita ini kan hang ya kan. Jadi apa-apa yang negatif itu cepat kali diserap sama yang si otak ini. Nah jadi untuk kalian bisa sembuh dari yang namanya GERD anxiety, jadi untuk yang saya bahas kali ini ya teman-teman, itu untuk anxiety-nya dulu ya. Jadi untuk bisa sembuh total ya, biar nggak kambuh ya teman-teman ya, itu ada prosesnya. Jadi mungkin kalian merasakan seperti itu, mungkin barangkali kalian memang ya sudah sembuh, pikirannya sudah bisa mengelola ya, tapi hatinya belum ya. Karena orang mengalami anxiety itu ya teman-teman, itu kan masalah hati, masalah jiwa, perasaan kita ini, kolbu kita ini teman-teman ya. Jadi pusatnya di sini. Karena kan orang mengalami anxiety itu kan kecemasannya kan berlebihan, ketakutan berlebihan, apalagi akan kematian. Nah jadi kalau kalian pengen tahu kalian sembuh, benar-benar sembuh apa enggak ya teman-teman ya, yang pertama itu adalah apa? Pikiran ya. Kalian sudah bisa enggak mengelola pikiran kalian, misalnya pada saat ada kejadian buruk, atau misalnya mendengarkan berita-berita yang sedikit negatif di luar, atau melalui televisi, atau melalui omongan orang ya teman-temannya, itu kalian sudah bisa nggak mengelola pikiran kalian? Yang biasanya kan kalau anxiety kan
aduh jangan-jangan nanti ini. Jadi kan kalau anxiety itu kan suka berangan-angan ya kan, suka berandai-andai, suka kayak menerka-nerka apa saja ya, itu kan selalu diterka-terka kan sama pikiran ini. Nah, kalian sudah bisa nggak mengelola itu, mengelola yang namanya pikiran kalian? Kalau kalian sudah bisa mengelola yang namanya pikiran kalian ya teman-teman, seperti sedia kala dulu sebelum kalian mengalami anxiety ya kan, yang cuek, misalnya terima kabar buruk atau informasi buruk, kalian tetap ya, memang kalian ya, kita mendengarkan, tapi kita habis itu ya cuek, ya sudah selesai, hari itu selesai. Kalau kalian sudah bisa seperti itu ya, berarti kalian sudah sembuh. Nah ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah teman-teman, itu yang paling intinya ya, intisarinya kalau kalian bisa sembuh dari GERD anxiety itu, kalau menurut saya teman-temannya ini masalah hati kalian, kolbu kalian ini ya, kolbu, jadi hati, karena pusatnya itu di sini teman-teman sebenarnya. Kalau kalian sudah bisa mengelola yang namanya hati dan pikiran kalian ini selaras ya teman-temannya, misalnya samalah kayak kita cerita kayak orang mau maling lah ya kan, ini cuma contoh ya teman-teman. Kalau orang mau maling misalnya, mau mencuri lah ibaratnya kan, itu kadang-kadang mereka itu kan, saya yakin ya teman-temannya, di pikiran mereka itu pasti ada dua. Pikirannya ini menyuruh kayak misalnya, aduh saya mau mencuri ini, saya mau mencuri barang ini, tapi pasti hatinya juga, hati kecilnya itu saya yakin ya teman-teman, hati kecilnya itu pasti mengatakan, oh jangan, oh ini nggak baik, pasti hati kecilnya mengatakan seperti, oh ini nggak baik, mencuri itu tidak baik. Nah seperti itu yang saya maksudkan teman-teman. Jadi kalau kalian sudah bisa ya teman-teman, yang menyelaraskan yang namanya antara hati dan pikiran ya, itulah yang disebut dengan kalian sembuh total, betul-betul sembuh dari yang namanya anxiety ya teman-teman ya. Karena pada saat misalnya pada saat pikiran buruk itu masuk ya, kalau yang ditangkap otak kita ini kan langsung nih menerka-nerka, menebak-nebak ya kan, kayak terlalu tinggi ya, berangan-angan. Nah kalau kalian sudah bisa menyimakkan yang namanya dengan jiwa kalian tadi ya, menenangkan dengan yang namanya kolbu kalian tadi, terus ya hati kalian di situ berperan, oh iya ini nggak apa-apa, oh iya ini cuma sekedar informasi, jadi langsung diputus ya teman-temannya sama yang namanya perasaan kalian tadi, hati kalian tadi berbicara seperti itu ya, berarti kalian sudah bisa, berarti kalian sudah memang sembuh dari yang namanya GERD dan anxiety, dari anxiety teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi misalnya kalau kalian ada yang misalnya, saya sudah enakan nih Mam Syakira, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa kemana-mana, ketemu orang banyak, sudah bisa bercengkrama dengan keluarga, tapi kok kadang-kadang kok suka kambuh, kok tiba-tiba rasa takut itu muncul. Nah berarti itu masih proses, kalian belum bisa yang namanya menjaga hati kalian ya teman-teman ya. Intinya kalau kalian mengalami seperti itu, ingat lagi teman-teman ya, oh iya itu cuma ketakutan ya, kita ini punya hati di sini, oh ingat lagi Allah, oh iya ya kita ada Allah, ngapain kita takut. Nah jadi seperti itu ya teman-temannya. Jadi seperti itulah jawaban dari pertanyaan kalian ya teman-temannya, yang saya jawab ya. Jadi apakah bisa sembuh total dari anxiety? Itu bisa ya teman-temannya, itu bisa sembuh ya. Jadi dan balik lagi sih sebenarnya itu tergantung kalian pengen betul-betul sembuh total apa enggak. Nah jadi pada saat misalnya nyelekit atau kambuh-kambuh sedikit ya teman-teman, kalian bisa nggak langsung mengelola namanya pikiran dan hati kalian ini, jadi dibuat selaras ya teman-teman, insya Allah bisa sembuh ya. Jadi intinya lupakan aja misalnya, jadi jangan sempat kalian ya teman-teman ya, tipsnya sebenarnya satu ya, yang paling penting itu satu. Misalnya pada saat kalian misalnya lagi bersenang-senang nih, istilahnya lagi senang-senang nih, tiba-tiba kok keluar keringat dingin, tiba-tiba deg-degan, takut. Nah kalian langsung tuh ngomong ke diri kalian sendiri, oh iya ini cuma cemas biasa sebenarnya, yang membuat semakin takut itu ini cuma pikiran aja nih ya. Jadi di stop langsung tuh pikiran, oh iya saya nggak boleh nih menghubungkan cemas saya ini dengan cemas yang berlebihan itu, karena cemas biasa normal dengan cemas berlebihan itu kan beda ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya kalian cuma cemas biasa nih, tiba-tiba deg-deg aja, tapi karena kalian langsung yang kalian pikirkan itu, aduh jangan-jangan nanti ini saya anxiety nih, ini bukan cemas biasa nih. Nah itu langsung diputus, oh ya itu cuma cemas biasa.
kita hidup ya teman-temannya sebagai manusia pasti kan ngerasain cemas ya kan, itu sudah bawaannya manusia, memang cemas itu pasti akan selalu ada. Tapi kita harus tahu nih mana yang cemas, mana yang cemas berlebihan, mana yang anxiety. Jadi kalau kalian sudah yakin sembuh ya teman-teman, jadi jangan samakan cemas biasa dengan cemas berlebihan. Kalau kalian merasakan cemas itu wajar, tapi kalau kalian asalkan kalian jangan sampai ya mengaitkan cemas kalian ini dengan cemas pada saat kalian mengalami anxiety. Aduh nanti saya panik attack nih, aduh nanti cemas saya ini naik nih, cemas saya terus nih. Nah jadi langsung diputus, lupakan ya teman-temannya. Oh ya, dulu saya memang mengalami yang namanya cemas berlebihan anxiety, oh kalau kali ini enggak ya. Jadi seperti itu ya teman-temannya. Apalagi untuk kalian yang sudah termasuk misalnya hitungan mengalami anxiety-nya ini lama, apalagi kalau kalian sudah tahu kan ilmunya, triknya, tipsnya seperti apa, sudah tahu anxiety ini kayak gini, itu sebenarnya kalian lebih gampang untuk sembuhnya teman-teman ya, dibandingkan orang-orang yang sama sekali ya tidak tahu apa itu anxiety. Dikira dia memang ketakutan karena diganggu makhluk halus. Kadang-kadang orang kan seperti itu ya, nggak tahu, kayak saya dulu lah seperti itu teman-teman. Saya berobat ke sini normal semuanya, tapi kok perasaan, kok hati ini kok bisa nggak tenang. Oh jangan-jangan nanti saya ini dikerjain sama orang, atau jangan-jangan diganggu sama makhluk halus, kan seperti itu ya pikiran kita dulu ya kan, sampai akhirnya salah berobat pergi ke paranormal atau dukun ya kan. Nah jadi beruntunglah kalian ya teman-teman ya, yang menonton video ini atau menonton video selain saya ya, beruntunglah kalian karena kalian tahu apa itu anxiety. Kalian sudah lebih dulu tahu bahwa kalian ini cuman terkena gangguan masalah kecemasan ya teman-temannya. Jadi itu ada 2 poin penting ya teman-temannya, kalau untuk sembuh normal ya, untuk bisa balik normal lagi, sembuh total, itu teman-teman itu ada 2 ya. Pikiran kalian sudah bisa mengelola pikiran, dan yang poin keduanya adalah hati kalian sudah bisa kalian kelola juga ya, perasaan kalian ya, sudah nggak marah-marah lagi, pokoknya sudah bisa ngelola lah dengan baik ya. Jadi seperti itu. Ingat ya teman-teman ya, cemas itu sama dengan gangguan setan, itu aja lah ya teman-teman. Saya juga dulu seperti itu teman-teman, pada saat sudah sembuh kok tiba-tiba kok suka kambuh ya. Jadi saya alihkan, saya tidak mengatakan anxiety ini penyakit teman-teman, malah saya sugestikan di pikiran saya ini, ini setan ini. Masa sih saya kalah sama setan? Karena kalau di kajian agama kan seperti itu ya kan. Cemas itu memang adalah gangguan setan. Nah jadi seperti itu. Jadi setan ini kan kerjanya kan membuat kita cemas, terus semakin kita cemas ya setan itu akan semakin melonjak kegirangan. Pokoknya setan itu kalau nggak bisa lewat samping, belakang, depan, semuanya dia berusaha membuat kita takut. Nah jadi ingatlah seperti itu. Jadi sugestikan kalau anxiety itu bukan penyakit, tapi adalah memang cemas sama dengan gangguan setan ya. Nah teman-temanku, semoga ya video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, menjawab dari pertanyaan kalian semuanya, dan membuat kalian juga lebih lega ya kan. Dan jangan lupa juga ya teman-temannya, video saya ini di share juga ya ke mensos-mensos yang kalian punya, agar lebih banyak manfaatnya juga ya teman-temannya, berkahnya juga untuk orang lain yang mendengarkan video saya ini ya. Dan yang baru mampir, jangan lupa kalau kalian pengen berlangganan tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian mendapatkan updatean terbaru video dari Mam Shakira ya. Sekian dulu ya teman-temannya untuk pembahasan kita hari ini. Ini saya lagi di tengah sawah, sengaja saya ambil view yang seperti ini agar lebih biar kedengaran suara jangkrik-jangkriknya, suara alamnya. Dulu anginnya ini teman-teman, kalau kalian berada di sini ya, itu anginnya sepoi-sepoi, suara jangkrik ya. Ini juga belum mandi Mam Shakira, jadi pagi-pagi kita sudah di sini, stay di sini ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Salam sehat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa juga ingat ya, minta petunjuk sama yang di atas, sama Allah, agar dimudahkan semua, agar kalian semuanya juga dimudahkan segala urusannya. Dadah, assalamualaikum.